Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Alianur Rama Eka Pratiwi NIM 30111910010 bersama rekan tim saya ada Didatul Islamnya NIM 30111910010. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait tugas terstruktur pemodelan dan simulasi pada studi kasus yang terkait antrian yang dibentuk dalam sebuah model antrian diskrit single server yang dilengkapi asumsi yang realistis. Kami memilih studi case di tempat Mixu yang berada di Jalan Kedanyang, Sunan Giring, Gresik. Pemilik kedai Mixu yang terletak di Sunan Giring, Gresik mengoperasikan 1 orang kasir untuk melayani customer, di mana setiap kedatangan customer Mixu berkisar 1-9 menit, sedangkan seorang customer hanya bisa melayani customer bisa dilayani sekitar 1 hingga 4 menit. Pemilik kedai tersebut ingin melihat apakah sistem pelayanan sudah bagus atau belum. Dengan itu, kami mengasumsikan yang pertama tidak ada customer dalam sistem pada saat awal, sehingga antrian kosong dan kasir belum menerima pesanan dari customer. Di mana maksudnya ini dimulai dari menit ke-0. Kemudian yang kedua, Mixu memiliki kapasitas 35 seat untuk customer dine-in maupun menunggu pesanan. Yang ketiga, mesin kasir tidak pernah mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, waktu bergerak customer dari antrian ke kasir tercatat kecil sehingga diabaikan. Untuk data kedatangan dan waktu pelayanan 15 customer, antara lain customer yang pertama waktu kedatangan di menit ke-0, waktu pelayanan kurang lebih 1 menit. Customer selanjutnya yang kedua, waktu kedatangan pada menit ketiga, waktu pelayanan selama 3 menit. Dari data tersebut ada kesamaan waktu datang pada customer 6 dan customer 7 serta customer 10, 11, dan 12. Simulasi kedatangan customer Mixu yang pertama datang pada menit ke-0 dan 3 menit kemudian datanglah customer kedua. Jadi customer kedua datang pada menit ke-3. Sedangkan customer ketiga datang 2 menit setelah customer kedua selesai. Jadi customer ketiga datang 5 menit setelah customer ke-1. Dengan analogi yang sama, customer keempat datang pada menit ke-7, customer kelima datang pada menit ke-12, dan seterusnya. Kami telah membuat sebuah tabel supaya lebih mudah difahami dari simulasi kedatangan pada slide sebelumnya. Nah, pada tabel ini terdapat waktu antar kedatangan, dan juga waktu pelayanan. Waktu pelayanan ini merupakan durasi pelayanan pada setiap customer. Nah, waktu antar kedatangan ini bisa kita dapatkan dari waktu kedatangan antara customer 1 dengan customer sebelumnya. Jadi misalnya ini, customer 2 dia datang pada menit ketiga. Kemudian karena customer 1 merupakan customer pertama, maka waktu kedatangannya 0. Nah, waktu antar kedatangan customer 2 dengan customer 1 bisa kita ambil dengan waktu kedatangan customer 2 dikurangi dengan waktu kedatangan customer 1. 3 dikurangi 0 sama dengan 3.
Kemudian di sini bisa kita lihat lagi ada customer 3, dia datang pada menit ke-5, sehingga waktu antri kedatangannya yaitu customer 3 dikurangi waktu kedatangan customer 3 dikurangi dengan waktu kedatangan customer 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Begitu juga dengan seterusnya ini sampai customer ke-15. Cara untuk mendapatkan waktu antri kedatangannya menggunakan rumus yang sama. Nah, selanjutnya di sini setelah kita membuat simulasi kedatangan, kita juga membuat simulasi pelayanan berdasarkan observasi yang telah kita lakukan pada kedai Mixu. Di sini kami telah membuat simulasi pelayanan dari customer 1 hingga customer 15. Berikut saya bacakan beberapa simulasi pelayanannya. Customer 1 datang pada waktu ke-0 dan langsung dilayani oleh kasir selama 1 menit. Karena datang pertama kali, maka customer 1 tidak membutuhkan waktu tunggu. Waktu pelayanan customer 1 dimulai menit ke-0 dan berakhir di menit ke-1. Customer 1 berada dalam sistem selama 1 menit. Customer 2 datang pada waktu menit ke-3, sehingga kasir mempunyai waktu tunggu selama 2 menit. Customer 2 dilayani pada menit ke-3, dan karena waktu pelayanan customer adalah 3 menit, maka layanan berakhir pada waktu ke-6. Customer 2 tidak memerlukan waktu tunggu, karena kasir sebelumnya dalam keadaan idle. Customer 2 berada dalam sistem selama 3 menit. Customer 3 datang pada menit ke-5, sehingga kasir mempunyai waktu tunggu selama 1 menit. Customer 3 dilayani pada menit ke-7 hingga menit ke-11. Customer 3 memerlukan waktu tunggu karena masih ada customer 2 yang masih dilayani dan customer lain yang menanyakan pesanan mereka, sehingga customer 3 berada dalam sistem selama 6 menit. Nah, setiap customer ini sudah kami buat simulasi pelayanannya. Ini ada customer 4, customer 5. Di slide selanjutnya ada customer 6, 7, 8, 9, 10, hingga customer 15. Ini customer 15 datang pada menit ke-39 sehingga mempunyai waktu tunggu selama 3 menit. Customer 15 dilayani pada menit ke-39 hingga menit ke-40. Customer 15 tidak memerlukan waktu tunggu dan berada dalam sistem selama 1 menit. Nah, setelah kita membuat simulasi pelayanan, kita tuangkan atau kita tampilkan dalam sebuah tabel seperti ini supaya lebih mudah difahami dan lebih detail juga. Kemudian juga memudahkan dalam perhitungan kinerja pelayanan dari kedai Mixu. Pada tabel ini terdapat ini ada customer, kemudian ada waktu antri kedatangan, waktu pelayanan atau durasi pelayanannya, ada waktu awal mulai dilayani, ada waktu selesai dilayani, waktu menunggu antrian, waktu dalam sistem, dan idle time kasir atau waktu tunggu atau kosongnya kasir kedai Mixu. Cara membaca dan cara mendapatkan perhitungan ini akan saya jelaskan seperti berikut. Pada customer pertama, karena dia merupakan customer awal, maka waktu antri kedatangannya tidak perlu diisi karena dia merupakan customer yang pertama. Nah, waktu kedatangannya dimulai pada menit ke-0, durasi pelayanannya selama 1 menit. Waktu mulai dilayaninya adalah menit ke-0 karena waktu kedatangannya adalah di menit ke-0. Kemudian waktu selesai dilayani adalah 1. 1 ini dari mana? 1 ini diambil dari waktu mulai dilayani ini. Waktu mulai dilayani ditambah dengan waktu pelayanan. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian waktu menunggu antriannya 0 karena dia merupakan customer pertama, sehingga dia tidak perlu menunggu antrian atau melakukan antri. Dia langsung dilayani oleh
petugas kasir dari kedai mixu tersebut. Kemudian waktu dalam sistemnya adalah 1 karena durasi pelayanannya adalah 1 menit. Waktu tunggu kasirnya adalah 0. Kemudian customer 2 datang pada menit ketiga, sehingga waktu antar kedatangan customer 2 adalah 3. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, waktu antar kedatangan bisa diambil dari waktu kedatangan customer dikurangi dengan waktu kedatangan customer sebelumnya. Nah, kemudian durasi pelayanan customer 2 yaitu 3 menit. Waktu mulai dilayaninya adalah menit ketiga. Waktu selesai dilayaninya adalah 6. Dari waktu mulai dilayani ditambah dengan waktu pelayanan 6. Waktu menunggu antriannya adalah 0. Kenapa ini bisa 0? Karena pada customer sebelumnya, yaitu customer 1, waktu selesai dilayani adalah menit ke-1. Sedangkan customer 2 itu baru datang pada menit ketiga. Jadi customer 2 datang setelah customer 1 dilayani. Bahkan ada delay atau rentang waktu antara customer 1 selesai dilayani dengan customer 2 datang. Sehingga customer 2 tidak perlu melakukan antrian untuk bisa dilayani oleh kasir. Kemudian waktu dalam sistemnya untuk customer 2 adalah 3, idle time kasirnya adalah 2. Ini diambil dari ini, waktu selesai dilayani dari customer 1 dikurangi dengan waktu kedatangan dari customer 2. 3 dikurangi 1 adalah 2. Itu untuk customer yang tidak melakukan antrian. Saya berikan contoh perhitungan dan juga cara membacanya untuk customer yang ada antriannya. Misalkan dari customer 5 ini dia tidak melakukan antrian sebelumnya. Kemudian pada customer 6 ini dia melakukan antrian selama 1 menit. Di sini bisa kita lihat bahwa waktu selesai dilayaninya customer 5 adalah menit ke-14. Sedangkan customer 6 datang di kedai mixu pada menit ke-13. Jadi customer 6 ini datang sebelum customer 5 ini selesai dilayani. Sehingga dia harus melakukan antri selama 1 menit. Dilihat dari ini, waktu selesai dilayani customer 5 dikurangi dengan waktu kedatangan customer 13. 14 dikurangi 13 sama dengan 1 menit. Kemudian waktu pelayanan dari customer 6 adalah 2. Waktu mulai dilayani adalah menit ke-14 setelah customer 5 selesai dilayani. Kemudian waktu selesai dilayaninya adalah 16. Ada 14 ini ditambah dengan 2. Waktu dalam sistemnya adalah 3. Kok bisa ini 3? Nah, 3 ini diambil dari waktu tunggu antriannya ditambah dengan waktu pelayanannya. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Idle time kasirnya adalah 0 karena setelah kasir melayani customer 5, dia langsung melayani customer 6. Jadi tidak ada waktu tunggu atau waktu senggang bagi kasir. Misalnya di sini kita lihat lagi ada customer 7. Di sini customer 7 datang pada menit ke-13. Kedatangannya sama dengan customer 6 sehingga waktu antar kedatangannya adalah 0. 13 dikurangi 13 sama dengan 0. Waktu pelayanannya adalah 1 menit. Nah, waktu mulai dilayani adalah menit ke-16 setelah customer 6. Waktu selesai dilayaninya adalah menit ke-17. 16 ditambah 1 sama dengan 17. Waktu menunggu antriannya adalah 3. Nah, saya jelaskan lagi, waktu menunggu antriannya 3 ini didapat dari waktu selesai dilayani dari customer 7 adalah menit ke-16, sedangkan customer 7 itu datang pada menit ke-13 sehingga 16 dikurangi 13 adalah 3.
Jadi customer 7 harus menunggu antrian 3 menit untuk bisa dilayani setelah kasir melayani customer 6 pada menit ke-16. Seperti itu untuk cara membaca dan mendapatkan beberapa perhitungan dari tabel ini. Untuk perhitungannya sama ya, sampai mulai dari customer 1 sampai dengan customer 15. Maksudnya dari jumlah waktu maksimum dalam sistem ini adalah waktu yang paling besar dalam sistem yang dilakukan oleh customer dan juga kasir. Nah, maksimum waktu dalam sistem dalam perhitungan ini adalah sebanyak 8. Dibagi dengan jumlah customer-nya adalah 15, maka kita mendapatkan 0,47, persentasenya adalah sebesar 47%. Jadi peluang customer harus menunggu untuk dilayani masih cukup besar ya, sekitar 47%. Nah, di sini ada rata-rata waktu yang dibutuhkan customer dalam sistem. Cara mencarinya yaitu jumlah waktu dalam sistem dibagi dengan jumlah customer. Jumlah waktu dalam sistem ada 60, dibagi dengan jumlah customer-nya adalah 15. Kita dapatkan 4 menit. Kemudian ada rata-rata waktu pelayanan. Jumlah waktu pelayanan di sini ada 32, dibagi dengan jumlah customer-nya ada 15, kita dapatkan 2,13 menit atau kita bulatkan jadi 2 menit. Perhitungan selanjutnya yaitu ada persentase teller untuk menganggur, yaitu jumlah waktu idle kasir atau jumlah waktu kasir dalam menunggu atau kosong sebanyak 7 dibagi dengan waktu selesai dilayani yang paling terakhir yaitu 39. Jadi 7 ini dibagi dengan 39, kita dapatkan persentase sebesar 18% untuk teller menganggur. Karena jika kita lihat di tabel tadi, waktu untuk menganggur teller sangat sedikit ya, karena teller lebih banyak waktu untuk melayani kasir daripada waktu untuk menganggur. Selanjutnya di sini ada untuk rata-rata waktu antara kedatangan customer. Untuk mencarinya yaitu waktu kedatangan customer, maksudnya waktu kedatangan terakhir customer ini dibagi dengan jumlah customer dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kan untuk customer yang awal dia tidak ada waktu antar kedatangan karena dia merupakan customer awal. Jika kita hitung, kita harus menghitung dengan customer yang mana karena dia merupakan masih satu-satunya customer yang membeli mixu itu tadi. Jadi ini waktu kedatangan terakhir yaitu 39 dibagi dengan jumlah customernya 15 kurangi 1 jadi dibagi 14, kita dapatkan 2,8 menit atau jika kita bulatkan yaitu 3 menit. Yang terakhir ini ada rata-rata waktu tunggu customer yang mengantri. Di sini cara menghitungnya yaitu jumlah waktu tunggu atau waktu antrian ini dibagi dengan jumlah customer. Jadi 28 ini dibagi dengan customernya 15, kita dapatkan sekitar 2 menit. 1,9 kita bulatkan ya, jadi 2 menit. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan kinerja pelayanan yang disimulasikan pada ini typo, maksudnya adalah 15 customer mixu, dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan customer masih belum cukup bagus karena peluang customer menunggu atau antri untuk dilayani itu masih cukup tinggi yaitu 47% dengan rata-rata waktu tunggu selama 2 menit
walaupun tingkat menganggur bagi kasir hanya 18 menit. Jadi untuk bisa mengurangi waktu peluang customer menunggu, kedai Mixu di Sunan Giri bisa membuka atau menambah satu kasir lagi untuk melayani customer-nya, karena banyak sekali customer yang datang dan juga waktu antri kedatangannya pun tidak berjarak lama. Nah, selanjutnya di sini kita buat model antrian dari kedai Mixu itu, kedai Mixunya. Di sini kita menggunakan discrete single server Mixu. Kenapa kita menggunakan single server? Kenapa tidak menggunakan multi server? Karena jumlah fasilitas pelayanan atau kasir pada kedai Mixu itu hanya berjumlah 1. Jadi kita menggunakan single server Mixu. Untuk model sistem antriannya kita masukkan ke dalam model 3. Nah, model pelayanannya ini model 3 itu bentuknya seperti apa? Nah, ini bentuknya yaitu M/1, kemudian ini I, strip F. M ini adalah sebentar. Nah, oke, M yang pertama ini. Nah, M yang pertama ini adalah tingkat dari pelayanan Mixu, kemudian M/1 ini adalah jumlah fasilitas pelayanan. Karena kasirnya hanya ada 1, maka di sini ada 1. Kemudian I infinite ini adalah besarnya populasi. Kemudian F ini finite melambangkan panjang antrian. Nah, kenapa kita menggunakan model 3 ini pada model antrian Mixu? Di sini kita jelaskan keterangan asumsinya. Jumlah fasilitas pelayanan dalam Mixu dimodelkan menjadi M/1 karena hanya mempunyai jumlah fasilitas pelayanan atau kasir sebanyak 1, sehingga antrian dari customer juga hanya ada 1. Selanjutnya, besarnya populasi dimodelkan dalam I atau infinite tidak terbatas karena pembeli Mixu tidak terbatas dari statusnya maupun kategori lainnya yang bisa membatasi besarnya populasi. Dan yang terakhir yaitu ada jumlah antrian yang kita modelkan dalam F atau finite. Kenapa kita menggunakan finite dalam memodelkan jumlah antrian? Karena antrian di dalam kedai Mixu ini terbatas dengan besarnya bangunan kedai yang tidak terlalu besar dan jumlah kursi yang bisa digunakan untuk tunggu maupun dine-in itu hanya ada 35 kursi. Untuk slide prototipe-nya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Berikut merupakan prototipe single review Mixu. Dari kelompok kami menentukan ada 4 jenis menu, yaitu yang pertama status kasir, kemudian riwayat customer, detail riwayat customer, dan juga statistik setiap harinya. Maka prototipe kami buat menggunakan Figma, kurang lebih seperti ini. Pada menu status kasir terdapat nama kasir, kemudian status kasir ini sedang melayani. Jika kasir sedang tidak melayani, maka font akan berubah menjadi warna hijau dan tertulis tidak melayani. Kemudian ada nomor antrian saat ini yang ditangani atau yang dilayani. Nah, jika di scroll terdapat jumlah antrian menunggu menunjukkan berapa sih customer yang sedang menunggu antrian. Kemudian tertampil juga total customer yang sudah dilayani setiap 1 hari itu. Kemudian ada riwayat customer.
Nah, di sini riwayat customer jika di-scroll akan menampilkan setiap antrian, yaitu ada waktu datang, waktu menunggu, dan waktu selesai dilayani, kemudian statusnya. Jika ditekan detail akan nampak seperti ini, ada file, kemudian bisa di-download, kurang lebih nanti akan tertampil seperti ini, file Excel ya. Tuh, ini ada setiap customer, data setiap customer, dan ini prosentase di satu harinya. Jadi nanti akan otomatis. Kemudian terakhir yaitu ada menu statistik, yang dimana setiap hari akan terupdate berapa rata-rata tunggu, berapa customer yang dilayani, prosentasenya, berapa rata-rata waktu pelayanan, dan persentase kasir menganggur. Ini akan tertampil semuanya, dan itu akan sudah diakumulasikan by system. Oke, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.